Pemilu 2024 sudah di depan mata. Sampai saat ini kita bisa melihat beberapa capres atau cawapres yang mungkin akan segera dideklarasikan. Untuk saat ini kita masih berpegang pada 3 calon, yaitu PDIP dan P3 dengan Ganjar Pranowo, kemudian Gerindra dengan Prabowo Subianto, dan juga Koalisi Perubahan dengan Anies Baswedan. Ini adalah salah satu bentuk demokrasi yang sangat liberal di sebuah negara berkembang seperti Indonesia. Seperti video saya sebelumnya, demokrasi di Indonesia saat ini sangat-sangat kebablasan. Demokrasi di Indonesia saat ini mungkin salah satu yang termahal di dunia. Mengapa demikian? Karena di negara seperti Amerika yang merupakan negara penyokong utama prinsip demokrasi, sebenarnya mereka tidak benar-benar liberal. Kita lihat bagaimana Trump pada 2016 mampu memenangkan Pilpres dengan jumlah suara yang lebih sedikit dari yang diraih oleh Hillary Clinton. Salah satu penyebabnya karena di Amerika penerapan demokrasi masih terkontrol melalui dibentuknya electoral vote di setiap negara bagian. Jadi di setiap kompetisi di setiap negara bagian, pemenang electoral vote take all, artinya the winner take all. Semua suara yang dimenangkan di setiap provinsi sepenuhnya menjadi milik dari yang mempunyai electoral vote tertinggi. Itu sebabnya Trump bisa jadi presiden dengan jumlah suara yang lebih sedikit. Kita di Indonesia menerapkan pilpres langsung yang berpatokan pada jumlah suara, bukan electoral vote. Itu sebabnya kadang-kadang capres akan bergantung pada daerah-daerah yang merupakan lumbung suara, di antaranya Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Pulau Sumatera. Sementara daerah-daerah timur seperti Papua, Maluku, dan Sulawesi relatif mendapatkan exposure yang lebih sedikit karena potensi suara yang juga lebih sedikit. Di satu sisi, demokrasi Indonesia yang mahal disebabkan oleh begitu terbukanya sistem demokrasi ini. Jadi kita seperti membuka lapangan kompetisi seluas-luasnya yang membentuk sebuah pasar yang besar di antara masyarakat kita yang pada akhirnya hanya menentukan berdasarkan image. Dan juga setiap kepala daerah cenderung menjadi raja-raja kecil karena untuk menjadi kepala daerah juga memerlukan dukungan partai, namun di satu sisi harus memenangkan suara rakyat. Sehingga biaya yang diperlukan relatif lebih tinggi, misalkan harus mendapatkan persetujuan partai, sebagian besar menerapkan biaya yang harus dibayarkan calon oleh kepada partai. Sementara untuk memenangkan suara masyarakat, calon cenderung mengambil kebijakan yang populis meskipun tidak bagus untuk perkembangan ekonomi lokal. Sebagian besar kepala daerah cenderung hanya membagi-bagikan sumbangan, cenderung hanya membangun fisik yang kadang-kadang tidak diperlukan hanya untuk mendapatkan perhatian pemerintah. Sementara sektor-sektor yang sebenarnya penting, misalkan promosi pariwisata, pembangunan fasilitas umum lainnya, cenderung kurang diperhatikan karena bidang-bidang tersebut tidak menghasilkan exposure langsung kepada masing-masing calon. Besarnya biaya yang dikeluarkan baik kepada partai politik maupun kepada masyarakat dalam bentuk kampanye, iklan, sponsor, dan sumbangan-sumbangan lainnya tentunya akan menyeimbangkan prinsip take and give. Ketika mereka memberikan begitu banyak, mereka harus memastikan bahwa uang yang dikeluarkan akan kembali dan tentunya lewat proyek-proyek yang menjadi rahasia umum bahwa proyek-proyek tersebut akan menjadi sumber dana atau instrumen untuk mendapatkan kembali dana yang sudah dikeluarkan oleh masing-masing calon. Satu hal yang pasti adalah demokrasi di Indonesia belum tentu baik untuk perkembangan ekonomi
dan juga kemajuan Indonesia. Tetapi demokrasi saat ini merupakan instrumen yang terlihat paling adil bagi masyarakat, karena seolah-olah seluruh masyarakat kita mempunyai hak pilih, mempunyai bargaining power ketika masa pemilu kepada para calon. Tetapi sesungguhnya terkadang ketika calon yang maju hanya mengandalkan uang, hanya mengandalkan money politik tanpa program yang konkret, sebenarnya demokrasi itu sendiri sudah menjadi penghambat kemajuan bagi negara Indonesia maupun bagi masing-masing daerah ketika produk yang dihasilkan oleh proses demokrasi tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, figur yang dihasilkan tidak mempunyai visi untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat, serta proses untuk mendapatkan figur tersebut dilatar belakangi oleh biaya yang sangat besar yang pada akhirnya secara pribadi ataupun secara bersama-sama para calon yang memenangkan konsentrasi politik tersebut harus memastikan biaya yang dikeluarkan kembali dengan berbagai kebijakan yang mungkin saja berusaha menguntungkan calon atau kandidat masing-masing. Sekali lagi saya punya pendapat bahwa demokrasi saat ini memang instrumen yang paling adil. Tetapi demokrasi sama sekali tidak menjamin bahwa Indonesia bisa lebih sejahtera, bahwa Indonesia bisa lebih maju. Terima kasih.